Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok pemakaian beton pracetak pada gedung, plat lantai, dinding, balok, kolom, dan tiang pancang. Terus slide selanjutnya. Nah, ini adalah anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Enda Pramaswari, NIM 2018-028. Yang kedua ada Deni Rizky Irawan, NIM 2018-048. Yang ketiga ada Nanda Anissa, NIM 2018-062. Yang keempat ada Sana Jonansa, NIM 2018-068. Yang kelima ada Bella Matia Afaida, NIM 2018-070. Selanjutnya ada Sela Fatika Sari, NIM 2018-077. Selanjutnya ada Muhammad Akil Elkasiona, NIM 2018-076. Selanjutnya ada Mirza Rianida, NIM 2017-025. Ada saya sendiri, Khalid Chandra, NIM 2018-087. Yang terakhir ada Muhammad Akbar Zain, NIM 2018-072. Oke, selanjutnya langsung ke materi. Yang pertama ada beton pracetak pada konstruksi bangunan gedung, dipresentasikan oleh teman saya. Yang bertugas silakan. Ya, beton pracetak pada konstruksi bangunan gedung. Beton pracetak merupakan produk beton untuk kebutuhan konstruksi yang diproduksi secara khusus menggunakan material beton dan cetakan pres beton dengan ukuran yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi proyek konstruksi, sehingga dapat menghasilkan beton berkekuatan tinggi, workability, sehingga durable dan sustainable. Beton jenis ini dicetak dengan dibubuhi rangkaian besi sebagai penulangannya agar material beton pracetak menjadi tangguh, kuat, dan dapat menahan beban yang berat. Material ini terbuat dari berbagai macam campuran agregat dan pengikat semen. Pada umumnya, pemakaian beton pracetak digunakan untuk proyek dalam skala yang besar. Misalnya untuk pembangunan gedung, maka beton pracetak digunakan untuk bagian balok, kolom, dinding, dan lantai. Keunggulan beton precast. Yang pertama, kualitas lebih konsisten karena diproduksi di pabrik dengan standar pengendalian mutu. Yang kedua, ekonomis karena lebih murah dibandingkan material lainnya. Yang ketiga, tahan lama dan tidak memerlukan perawatan khusus. Yang keempat, mudah dan cepat. Yang kelima, proses produksi dapat dilakukan secara paralel dengan kegiatan konstruksi di lapangan dan tidak tergantung pada kondisi proyek. Ya, selanjutnya jenis beton pracetak. Yang pertama ada elemen linear atau balok, kolom, dan bingkai. Yang kedua, elemen untuk lempengan. Yang ketiga, sebagai batu buatan yang salah satu manfaatnya ialah mempercantik eksterior khususnya perkotaan. Yang keempat, beton precast untuk dinding penahan, trotoar, saluran air, gorong-gorong, dan bangunan sipil lainnya. Yang kelima, paving. Yang keenam, beton precast untuk lantai. Yang ketujuh, kegunaan beton precast khususnya lainnya seperti tiang listrik, tangga, dan lain-lain. Yang kedelapan, struktur parkir. Yang kesembilan, bangunan kantor dengan desain bangunan unik yang menarik, seperti dengan memanfaatkan kolom beton pracetak yang dipasangkan dengan panel untuk membuat ruang besar dan terbuka. Dan yang terakhir, beton precast untuk rumah, hotel, asrama, dan komplek apartemen dengan karakteristik produk beton pracetak yang tahan api dan peredam suara. Lalu ada langkah-langkah pembuatan betonnya. Yang pertama, pembuatan cetakan, lalu dilanjutkan pembuatan adukan beton, penuangan adukan beton, pemasangan penuangan, dan yang terakhir pengeringan beton. Oke, selanjutnya pemakaian beton pracetak pada plat lantai. Untuk lantai, beton precast mulai banyak diaplikasikan karena memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan jenis beton konvensional. Beberapa keunggulannya adalah, yang pertama, pengadaan sangat mudah karena telah diproduksi banyak pabrik beton precast di Indonesia secara massal. Yang kedua, pelaksanaan cepat dan bersih. Ketiga, kualitas beton sangat tinggi sehingga cukup kokoh dan kuat. Terus, plat lantai precast atau hollow core slab. Penggunaan produk precast
Konkrit sebagai plat lantai relatif sudah banyak dijumpai di sini. Dengan digunakan precast, maka pemakaian backcasting dan perancah akan berkurang drastis sehingga dapat menghemat waktu pelaksanaan. Salah satu produk precast untuk lantai adalah precast hollow core slab. Sistem precast hollow core slab menggunakan sistem pre-tensioning di mana kabel prategang ditarik terlebih dahulu pada suatu dudukan khusus yang telah disiapkan dan kemudian dilakukan pengecoran. Oleh karena itu, pembuatan produk precast ini harus di tempat fabrikasi khusus yang menyediakan dudukan yang dimaksud. Jadi, precast ini relatif ringan dibandingkan solid slab. Bahkan karena digunakannya pre-stressing, maka kapasitasnya dukungannya lebih besar. Dengan demikian, penggunaan lantai precast yang ringan juga mengurangi resiko bahaya gempa. Selanjutnya. Tahapan pelaksanaan sistem precast. Pada pelaksanaan sistem precast terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap pengiriman, yang kedua, tahap penurunan atau penumpukan beton di lokasi proyek, yang ketiga, tahap penyusunan atau pemasangan beton pada struktur, yang keempat, tahap penyambungan dengan pengecoran dan pengelasan. Lalu yang harus diperhatikan dalam tahap pengangkutan beton precast dari pabrik sampai ke lokasi proyek. Yang pertama, lama waktu yang dibutuhkan untuk ke lokasi proyek. Yang ketiga, merencanakan jalan alternatif apabila ada hambatan pada jalur awal. Yang ketiga, menyesuaikan data tampung lokasi proyek dengan volume beton precast yang dibutuhkan. Yang keempat, menentukan alat berat sesuai dengan kebutuhan angkut. Pemakaian beton pracetak pada lantai. Kelebihan beton precast sebagai plat lantai. Yang pertama, mampu menahan beban yang cukup besar hingga tak mudah rusak. Yang kedua, beton precast adalah salah satu isolasi suara yang baik. Yang ketiga, memiliki lapisan kedap air. Yang keempat, tahap terhadap api hingga tidak bisa terbakar. Yang kelima, mudah sekali dipasang dalam waktu yang cepat dan tenaga kerja yang sedikit. Yang keenam, umur lantai panjang dan tidak butuh perawatan ketat dan mahal. Dulu plat lantai banyak yang dicor di tempat, namun seiring dengan berjalannya waktu, beton precast banyak dipilih dengan kelebihan-kelebihan di atas menggantikan cara dan metode lama yang konvensional dengan spesifikasi. Yang pertama, tebal plat lantai minimal 12 cm. Yang kedua, diberi tulangan silang dengan diameter setidaknya adalah 8 mm terbuat dari baja lunak, bisa juga dengan baja sedang. Semua tulangan tersebut harus terbungkus dengan beton yang tebalnya adalah 1 cm. Gunanya adalah untuk membiarkan perlindungan pada baja dari kebakaran maupun resiko korosi. Selanjutnya yaitu pemakaian beton pracetak pada dinding. Seiring kemajuan teknologi konstruksi bangunan gedung yang semakin pesat, mulai beralih ke metode yang lain. Salah satu dari hasil inovasi di bidang bangunan adalah adanya dinding pracetak. Teknologi beton pracetak telah lama diketahui dapat menggantikan operasi pembetonan tradisional yang dilakukan di lokasi proyek pada beberapa jenis konstruksi karena beberapa potensi manfaatnya. Beberapa prinsip yang dipercaya dapat memberikan manfaat lebih dari teknologi beton pracetak ini antara lain terkait dengan waktu, biaya, kualitas, predictability, kendala, produktivitas, kesehatan, keselamatan lingkungan, koordinasi, inovasi, dan reusability serta relocability. Lalu selanjutnya ada pemakaian beton pracetak pada dinding, yaitu metode pelaksanaan pada dinding pracetak. Yang pertama yaitu sebelum dinding pracetak dipasang dengan menggunakan tower crane di lokasi pemasangan, alat bantu seperti chain block, adjustable, dan tackle harus dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, tackle digantung dengan menggunakan chain block dan dikaitkan pada lift hook
yang tertanam pada struktur. Lalu yang ketiga, setelah semua peralatan dipersiapkan, dilakukan pemasangan embed untuk sambungan dinding pracetak dengan lantai di lokasi pemasangan. Yang keempat, dinding pracetak dinaikkan ke lokasi dengan menggunakan tower crane. Yang kelima, setelah sampai pada lokasi yang dimaksud, dinding pracetak kemudian dipindahkan dari tower crane tackle. Lalu yang keenam, dinding pracetak kemudian disetting dengan menggunakan tackle dan adjustable. Setelah didapat settingan dinding pracetak yang tepat, dipasang Dynabolt pada embed dengan cara pengelasan. Yang ketujuh, apabila pengelasan telah selesai, maka dilakukan pengecekan kembali apakah posisi dinding pracetak tidak berubah setelah dilas pada sambungan. Lalu yang terakhir ada nomor 8, yaitu setelah semua pekerjaan selesai, tackle yang digunakan untuk menggantung dinding pracetak dilepas dan dipindahkan ke lokasi pemasangan dinding pracetak selanjutnya. Kelebihan pemakaian beton pracetak pada dinding. Kelebihan dinding pracetak. 1. Kualitas produk lebih baik karena dibuat dengan kontrol yang ketat. Penampang lebih standar, biasanya mutu tinggi yang digunakan pada beton pracetak dan prategang. 2. Waktu pelaksanaan konstruksi lebih tepat, dilakukan secara paralel, factory in state. 3. Biaya lebih ekonomis, produk massal dan repetitif, pemakaian tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Penggunaan perancah atau scaffolding dirasa tidak diperlukan lagi. 4. Penyelesaian finishing yang mudah. Variasi untuk finishing permukaan struktur pracetak dilakukan saat pembuatan komponen, termasuk coating atau attack hazard seperti korosif dan kedap suara. Dan terakhir yaitu sesuai untuk digunakan pada lahan yang terbatas atau yang tidak luas, mengurangi kebisingan. Kelemahan dinding pracetak yaitu 1. Perlu ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi deviasi yang besar antara elemen yang satu dengan elemen yang lain, sehingga tidak menyulitkan dalam pemasangan di lapangan. Yang kedua yaitu panjang dan bentuk elemen pracetak terbatas sesuai dengan kapasitas alat angkat dan alat angkut. 3. Jarak maksimum transportasi yang ekonomis dengan menggunakan truk adalah antara 150 km sampai dengan 350 km. 4. Hanya dapat dilaksanakan pada daerah yang sudah tersedia peralatan untuk handling dan erection. 5. Diperlukan ruang yang cukup untuk pekerja dalam mengerjakan sambungan pada beton pracetak. 6. Memerlukan lahan yang besar untuk fabrikasi dan penimbuhan. Yang terakhir yaitu memerlukan perhatian yang lebih besar terhadap keselamatan dan keamanan kerja. Yang selanjutnya adalah permasalahan mendasar dalam perkembangan sistem pracetak di Indonesia, antara lain adalah sistem ini masih baru dan belum banyak tenaga ahli pada bidang ini. Kendala pada sambungan antar elemen untuk sistem pracetak terhadap beban gempa. Pada proyek The Royal Olive Residence di Pejaten Barat, Jakarta Selatan, ada beberapa kendala dalam pemasangan dinding pracetak. Tetapi kendala tersebut tetap dapat teratasi dengan baik. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain, 1. Pemasangan ornamen dinding pracetak. Yang kedua adalah pekerjaan selen dinding pracetak. Yang ketiga, pembongkaran tower crane. Yang keempat, celah atau gap dinding pracetak dengan selanjutnya adalah pemakaian beton pracetak pada tiang pancang. Precast steel atau biasa disebut dengan tiang pancang beton. Jenis beton ini merupakan beton bertulang yang dicetak dalam backcasting. Jika beton sudah cukup kuat dan matang, baru diangkat dan dipancangkan sesuai fungsinya. Pada reinforced concrete pile dibutuhkan penulangan-penulangan berupa baja guna menahan momen lentur yang akan muncul pada saat proses pemancangan dilakukan. Sedangkan untuk pengecoran terdiri dilakukan di lokasi konstruksi. Kelemahan dari reinforced concrete pile ini adalah yang satu adalah beton tiang pancang sangat berat karena dimensinya yang besar, maka untuk pengangkutannya akan sulit dan memakan biaya mahal.
Yang kedua, butuh waktu lama untuk reinforced concrete pile siap pakai dan diangkat. Yang ketiga, penyambungan sukar dilakukan. Keuntungan memakai reinforced concrete pile yaitu satu, reinforced concrete pile memiliki tegangan yang besar. Semakin baik mutu beton, maka tegangan akan semakin besar pula. Yang kedua, reinforced concrete pile dapat dihitung sebagai friction pile maupun bearing pile. Yang kesatu, tidak memerlukan banyak galian tanah pada konstruksi untuk core-nya karena reinforced concrete pile tidak berpengaruh untuk tinggi muka air tanah. Yang kedua, dapat tahan lama dan awet dibandingkan tiang pancang kayu. Yang ketiga, tahan terhadap pengaruh air dan bahan kimia bersifat korosif. Sifat ini memungkinkan jika beton deckingnya tebal dan bisa melindungi bagian dalam tulangan beton. Pemakaian Selanjutnya, beton pada tiang pancang. Pemancangan reinforced concrete pile. Pelaksanaan kerja ini dibagi ke dalam 3 tahap, mencakup yang pertama pengaturan posisi reinforced concrete pile. Tahapan ini meliputi pengangkatan dan pendirian tiang, proses memindahkan tiang ke lokasi pemancangan, pengaturan arah tiang, dan usaha percobaan pemancangan ke tanah. Yang kedua, proses pemancangan reinforced concrete pile. Proses ini dilakukan sesuai dengan perencanaan awal. Di dalamnya mencakup jumlah pukulan di tiap penurunan tiang, 0,25 hingga 0,5 meter. Proses ini sangat penting dilakukan dengan hati-hati untuk mengetahui apakah tiang pancang sudah mencapai tanah keras atau belum, seperti yang direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, setting. Tahap ini meliputi pengukuran penurunan tiang pancang pada tiap pukulan di akhir proses pemancangan. Nilai dari penurunan ini akan digunakan untuk mengetahui kapasitas dukung dari tiang tersebut. Klasifikasi pondasi untuk reinforced concrete pile. Yang pertama, end bearing pile atau pondasi dengan tahanan ujung. Pada pondasi ini, tiang pancang akan menyalurkan beban melalui tahanan pada ujung tiang menuju lapisan tanah. Yang kedua, friction pile atau pondasi dengan tahanan gesekan. Pada jenis tiang pancang ini, beban akan diteruskan ke tanah lewat gesekan antar tiang dan tanah di sekitarnya. Bunteran tanah akan sangat berpengaruh, di mana jika sangat halus tidak akan menyebabkan tanah antar tiang jadi padat. Sebaliknya, bila butiran tanah kasar, maka tanah sekitaran tiang akan jadi makin padat. Yang ketiga, ada adhesive pile atau tiang pancang yang memiliki tahanan lekatan. Penyaluran beban pada jenis pondasi ini berbeda dengan kedua jenis pondasi sebelumnya. Bila reinforced concrete pile dipancang pada dasar tanah pondasi dengan nilai kohesi tinggi, maka menyebabkan beban yang diterima tidak akan ditahan oleh lekatan, yaitu yang ada di antara tanah sekitar dan permukaan tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada beton pracetak pada kolom. Kolom pracetak merupakan kolom beton yang dibuat di pabrik dengan bentuk sesuai cetakan. Kolom pracetak dapat diproduksi tanpa menyambung atau dengan sambungan. Untuk bangunan dengan ketinggian di bawah 30 meter, menggunakan kolom menerus atau tanpa sambungan masih dimungkinkan, sedangkan yang di atas 30 meter sebaiknya digunakan kolom dengan sambungan atau tanpa sambungan, dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain, yang pertama adalah kemampuan pabrik untuk memproduksi. Yang kedua ada kemampuan alat angkut untuk memindahkan elemen pracetak dari pabrik ke lokasi proyek. Yang ketiga, kemampuan alat angkat untuk meletakkan elemen pracetak pada tempatnya. Yang keempat, kemampuan alat sambung kolom. Beton pracetak pada kolom. Pada pelaksanaan precast, kolom terdapat peralatan penting yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan instalasi pembuatan beton kolom dengan menggunakan metode precast, antara lain yang pertama, truk.
Truk merupakan sebuah kendaraan bermotor dengan kapasitas angkut yang sangat besar untuk digunakan sebagai alat transportasi darat untuk benda-benda yang sangat berat. Daya angkut truk tergantung kepada beberapa variabel, di antaranya jumlah ban, jumlah sumbu atau konfigurasi sumbu, muatan sumbu, kekuatan ban, dan daya dukung jalan. Yang kedua, mobile cranes, alat pengangkat yang biasanya digunakan pada proyek konstruksi adalah mobile crane. Cara kerja mobile crane adalah dengan mengangkat material yang akan dipindahkan, kemudian memindahkan secara horizontal dan vertikal, baru diturunkan di tempat yang diinginkan. Crane mempunyai beberapa tipe pengoperasian yang dapat dipilih sesuai kondisi proyeknya. Di antaranya ada crawler crane, hydraulic crane, dan tower crane. Ya, selanjutnya beton pracetak pada balok. Pembangunan gedung dan sarana serta prasarana dengan menggunakan bahan material konstruksi yang sangat efisien dalam pengerjaannya, yaitu dengan menggunakan balok precast secara konvensional. Pada sistem pracetak, seluruh komponen bangunan dapat difabrikasi lalu dipasang di lapangan. Proses pembuatan komponen dapat dilakukan dengan kontrol kualitas yang baik. Dalam mendesain suatu sistem struktur beton pracetak, terdapat syarat kekuatan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan yang terkait. Berbagai sistem struktur beton pracetak yang telah dikembangkan oleh berbagai perusahaan maupun instansi pemerintah di Indonesia untuk bangunan gedung berupa sistem join balok kolom dan dinding geser. Sistem pracetak beton. Pada pembangunan struktur dengan bahan beton yang dikenal 3 metode yang umum dilakukan, yaitu sistem konvensional, sistem bekisting, dan sistem pracetak. Sistem konversi adalah metode yang menggunakan bahan tradisional dan triplek sebagai formwork dan perancah, serta beton di tempat. Sistem formwork sudah melangkah lebih maju dari sistem konvensional dengan yang digunakannya sistem bekisting dan perancah dari bahan metal. Sistem formwork yang telah masuk di Indonesia antara lain sistem Autinord dan Mivan. Sistem Autinord menggunakan bahan baja, sedangkan sistem Mivan menggunakan bahan aluminium. Proses produksi atau fabrikasi beton pracetak dapat dibagi menjadi 3 tahapan berurutan, yaitu yang pertama tahap desain. Proses perencanaan suatu produk secara umum merupakan kombinasi dari ketajaman melihat peluang, kemampuan teknis, kemampuan pemasaran. Persyaratan utama adalah struktur harus memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, dan kestabilan pada masa layannya. Yang kedua, tahap produksi. Beberapa item pekerjaan yang harus dimonitor pada tahap produksi, yaitu persiapan, fabrikasi tulangan dan beton, penakaran dan pencampuran beton, penuangan dan pemberian beton, transportasi beton segar, pemadatan beton, finishing atau perbaikan beton, menyembuhkan beton. Yang ketiga, tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi terdiri dari tahap penanganan atau penanganan penyimpanan seperti menumpuk, pengiriman, transport, dan pemasaran di lapangan, ereksi situs. Sistem transportasi perlu memperhatikan hal-hal berikut. Spesifikasi alat transportasi, lebar, tinggi, beban maksimal, dimensi elemen. Transportasi rute, yaitu jarak, lebar jalan, kepadatan lalu lintas, ruang bebas, bawah jembatan, perizinan dari instansi yang statusnya. Pemilihan alat angkut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Macam komponennya, linear atau flat. Ketinggian alat angkat berhubungan dengan ketinggian bangunan yang akan dibangun. Berat komponen berdasarkan beban maksimum. Kondisi lokal, pantai, lokasi, dan topografi. Selanjutnya, keuntungan balok pracetak. Yang pertama, pengendalian mutu teknis dapat dicapai karena proses produksi dikerjakan di pabrik
di pabrik dan dilakukan pengujian laboratorium. Yang kedua, waktu pelaksanaan lebih singkat. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya pembangunan. Dan yang keempat, tidak terpengaruh cuaca. Selanjutnya, kendala balok pracetak. Yang pertama, membutuhkan investasi awal yang besar dan teknologi maju. Yang kedua, dibutuhkan kemahiran dan ketelitian. Yang ketiga, diperlukan peralatan produksi atau transportasi dan ereksi. Dan yang keempat, bangunan dalam skala besar. Metode pelaksanaan pemasangan precast. Bentuk dan jenis sambungan merupakan bagian penting pada konstruksi beton pracetak. Pada sambungan basah, penyambungan dilakukan dengan cara pemasangan atau di tempat. Penyambungan ini bertujuan mendapatkan kekuatan koneksi balok-balok beton pracetak dengan pembebanan statis dan kemampuan struktur yang disambung untuk dianggap dinamis di luar yang bekerja dari pengujian. Metode penyambungan elemen beton pracetak menggunakan bahan beton polimer dengan kecepatan pengeringan 15 menit. Dengan metode ini, kecepatan konstruksi struktur pracetak akan lebih cepat dibandingkan dengan cor di tempat. Selain itu, mutual material elemen struktur penggunaan beton pracetak akan lebih baik. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 3. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.